semua, selamat datang di podcast Ngopi, Ngobrolan Inspirasi ya. Kalian di rumah nonton ini sambil ngapain nih? Ada yang sambil nyetrika, makan, atau sambil ngapain nih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang manajemen waktu bagi mahasiswa yang sedang di bangku mahasiswa sambil kerja. Kita sudah kedatangan dua tamu yang keren nih, ada Kak Yuli dan Kak Wahdi Aufa. Boleh perkenalan diri, Kak? Saya Yuliana dari Malang, sebagai mahasiswa semester 6 dari Undusdur. Saya Wahdi Aufa dari Malang juga, tapi domisilinya di Kediri. Ini kita ngobrol santai sih, nggak apa-apa ya? Iya. Kalian selain jadi mahasiswa, ada kegiatan lain nggak? Ada. Apa nih? Selain sebagai mahasiswa, saya juga mempunyai kerjaan. Bos. Apa nih, Kak? Sebagai host lab, sebagai afiliator, sebagai seller juga. Oh iya, kalau Kak Wahdi? Untuk saya itu selain kuliah itu ada kegiatan kerja. Saya kadang di pershoppingan, kadang foto, kadang video, kadang live streaming juga. CEO ini. Dan kadang ternak ayam juga. Gitu. Ada ternak ayam, produktif sekali ya. Sepertinya itu gimana cara kalian buat membagi waktu antara kuliah dan kerja? Kan udah untuk kuliah aja kan udah menyita waktu banyak banget nih. Apalagi belum ada kerjanya. Sebenarnya kerja kalian itu jamnya fleksibel atau terikat? Kayak misal 8 jam gitu. Untuk saya fleksibel sih. Karena kadang ada proyek, kadang nggak ada juga gitu. Kadang juga pas itu kadang tabrakan sama jam kuliah gitu. Saya kadang harus memilih salah satu gitu. Tapi lebih milih mana antara kerja sama kuliah? Tergantung apanya dulu nih. Di kerjaan dapat model tergantung budgetnya. Ada budgetnya besar, saya milih kerja. Di sini kuliah biasa. Cowok materialis. Kalau Kak Yuli? Kalau saya jam kerjanya fleksibel sih. Bisa menyesuaikan sama jam kuliah. Kalau kuliah kan dari siang, kalau enggak dari pagi sampai sore kan. Terus kalau jam kerjanya itu bisa dari malam sampai dari habis maghrib sih. Kalau enggak dari habis isya sampai jadi semaunya. Oh iya. Jadi emang bener-bener freelance ya. Kalau Kak Farah sendiri gimana Kak Farah sendiri? Ya, kebetulan saya mahasiswa aktif Undusdur dan saya juga semester 6. Ya, sebenarnya kita satu angkatan. Saya juga punya kegiatan lain kayak menjadi guru les private seperti itu. Jadi setelah pulang kuliah saya bikin soal untuk yang akan diajarkan untuk anak les IT-nya. Terus kemudian habis maghrib saya berangkat seperti itu. Jadi lebih fleksibel. Di mana sih lokasinya? Yang saya ambil itu di Bebel Wiradesa. Nih, kan sebenarnya kuliah aja itu udah benar-benar nguras energi nggak sih? Apalagi kalau ada ketambahan tugas. Apa sih tantangan kalian bagi mahasiswa nih buat ngebagi waktu antara kuliah sama kerja? Kalau bagi aku tantangan itu untuk kerja dan kuliah membagi waktu itu bukan soal waktu aja, tapi dari diri kita sendiri. Betul. Apalagi rasa malas ya Kak? Iya betul. Kadang kita kan udah bawa main HP nih, males buat ngerjain tugas, buat ngerjain kerjaan gitu. Jujur aku setuju banget. Kayak aku sendiri pun misal udah capek kuliah, pulang, terus langsung kerja. Pasti kan punya rebahan sambil scroll TikTok nggak sih? Kita tuh punya banyak peran ya Kak, untuk bekerja, untuk kuliah. Betul banget. Awadi gimana tuh Kak? Kalau saya kebetulan sama kayak Kak Yuli. Sama yang bagian mananya? Yang itu sama. Tapi jam berapa kalian jam berapa yang paling efektif buat kalian untuk ngerjain tugas? Kalau aku sih masih mood aja sih Kak. Masih mood sih. Tapi kalau pas deadline-nya mepet gimana tuh? Kalau mepet ya harus kerjain, mau nggak mau ya harus kerjain juga. Tapi dia tergantung ngatur kerjaannya. Berarti kita harus cepet-cepet selesai. Oh, lebih dipercepat berarti. Terus di situ kerjain tugas. Kalau deadline masih lama ya santai dulu nggak sih?
Kirain santai dulu nggak sih gitu. Oh, di gimana kak? Kalau saya biasanya malam hari. Biasanya malam hari. Dan Jogging nggak? Pernah jogging nggak kalian? Pernah jogging nggak? Masih pernah kak. Pasti pernah. Jujur banget ini. Ya malam hari, dan biasanya itu kalau emang deadline-nya mepet, biasanya saya jogging. Itu kalau udah pas kewalahan atau gimana? Ya, itu Kan pasti kalau- pernah ngerasain kewalahan juga kan? Opsi terakhir. Sering kak. Oh sering, kalau Kak Ibu sering. Ini opsi terakhir katanya. Bohong apa gimana nih? Itu serius. Oh, itu serius. Masih ada nomor ya. Terus nih, biasanya hal apa yang kalian lakukan ataupun kalian melakukan hobi, misal kayak jogging, olahraga, ataupun ngopi lainnya saat kalian ngerasa benar-benar capek sama kerjaan, sama kuliah itu tuh, kalian bakal ngelakuin apa dulu? Kalau aku biasanya nge-gym sih, tapi ya enggak. Widih, nge-gym, tunjukin otot gitu kak. Ada waktu lagi Widih. Kak. Kayak pas weekend itu kan sedikit santai ya kan, kuliah. Terus ya udah pengen olahraga aja. Hobi cantik juga ya kak? Iya. Kalau kak Wadi gimana kak? Kalau saya itu biasanya WA ke teman-teman saya di grup. Ngapain tuh? Info. Oh info Widih Itu saya bos. biasanya info ke sungai itu sambil berenang. Ngapain? Berenang. Oh berenang, mancing, mancing gitu. Sambil masak-masak itu pakai Oh, grill. Imut gunung itu. Oh Ya, iya itu. iya. Itu saya beri nama grupnya Tadabur Alam itu. Masya Allah, tadabur alam. Ini kayaknya kiai-kiai banget di vibes-nya, tapi kayak orangnya tuh. Lanjut nih kak. Tadi kan Kak Wadi juga sempat menyebutkan ada peternak ayam ya, itu gimana kak? Produktif sekali. Oh, kalau itu biasanya malah jarang ternakin malah. Nah, itu Terus ada biasanya- karyawannya sendiri? Enggak, itu biasanya ayah saya. Oh ya, berarti Kan kamu di cuma rumah, modal. di rumah malah dulu lah. Mm. Kalau pas liburan saya yang merawat ayam. Saya tuh sorry nih kak, kan kalian udah kerja nih Iya. sambil kuliah. Untuk biaya kuliahnya sendiri itu kalian masih ditanggung orang tua apa menggunakan biaya pribadi tersebut? Kalau saya memang dari semester awal itu emang untuk biaya kuliah itu saya sendiri yang nanggung. Alhamdulillah cukup untuk saya bekerja, cukup untuk membiayai kuliah saya sendiri. Widih, ini independent woman, Keren. bisa motivasi buat penonton di rumah nih. Kalau Kak Wadi gimana kak? Kalau saya jujur ya. Sama? Enggak sama. Oh nggak sama. Awalnya itu saya nggak mau kuliah. Kenapa? Karena nggak pengen aja, soalnya teman-teman di kampung saya nggak bisa kayak kuliah. Terusan ibu saya nyuruh saya untuk kuliah. Akhirnya ibu saya yang membiayai kuliah. Dan dari awal juga ibu saya membiayai kuliah dan saya kerja untuk itu tabungan saya sendiri, untuk kontrak juga di kebun itu. Terus sama kalau kurang jajan atau gimana itu habis itu. Dan dalam 1 minggu itu saya dapat uang jajan dari ibu saya itu 200.000. Oh masih ada Iya. itu juga. 200.000, kata ibu saya kalau kurangnya ya manu dewe. Oh nutupin sendiri, kalau kurang ditanggung sendiri. Oh iya, Widih. Sebenarnya ini sangat menginspirasi banget nih buat penonton di rumah. Barangkali di luaran sana masih ada teman-teman yang bingung antara mau kuliah atau kerja. Ada nggak sih pesan buat teman-teman di rumah? Pesan dari aku sih, jangan nunggu sempurna dulu untuk memulai. Kalian mulai aja dulu. Untuk hasilnya. Terus yang terpenting itu jangan membandingkan diri kita sendiri sama orang lain, karena setiap orang itu prosesnya itu beda-beda. Betul sekali. Kak Wadi ada nggak pesan buat teman-teman yang nonton di rumah? Kalau untuk teman-teman itu kan untuk sumber kita kan adalah tahap belajar ya. Menurut saya sudah saja belajarnya gitu. Kalau ada info kerjaan ya diambil aja, apalagi di jurusan itu. Saya kebetulan saya di SMK juga kayak gitu, media. Dan dari SMK saya ikut orang, dan akhirnya dari situ emang udah saya target nanti kuliah saya
bikin usaha itu. Oh iya, berarti pada akhirnya manajemen waktu itu bukan cuma soal membagi jam, tapi juga soal membagi energi, fokus, dan perhatian ya. Kuliah sambil kerja itu memang berat teman-teman, tapi bukan berarti jangan dilakuin ya. Ini bisa motivasi buat teman di rumah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di podcast ini. Terima kasih untuk Kak Yuli dan Kak Wahdi ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.